Saya akan coba memberikan ulasan yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Sebelumnya teman-teman harus ketahui dulu apa itu algoritma konsensus. Algoritma sendiri adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan pemahaman FBA. Untuk memahami FBA Perjanjian Federasi Bizantium, pertama-tama kita harus melihat toleransi kesalahan dari Bizantium tersebut. Sistem toleransi Bizantium dapat terus beroperasi. Bahkan jika beberapa catatan gagal untuk berkomunikasi atau terlibat dalam perilaku jahat, ada beberapa cara untuk Ethereum sama, sahabatku, tidak masuk di daftar sekuritas SEC, tetapi fundamentalnya sangat kuat dan kepercayaan investor tetap masih tinggi karena dia juga tidak melalui proses ICO. Nicholas Kokalis mencari momen yang tepat untuk membuka jaringan Pi Network biar bisa dipakai orang di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan ulasan tentang pemahaman algoritma konsensus yang digunakan jaringan Pi Network, yaitu konsensus FBA atau Federated Byzantine Agreement. Pada video yang lalu sudah kita bahas tentang Stellar Consensus Protocol yang diadopsi Pi Network untuk teknologi blockchain-nya. Kesempatan kali ini kita akan bahas lebih mendalam lagi sahabat tentang FBA, konsensus yang digunakan oleh Pi Network atau Pi Core Team yang diketuai oleh Dr. Nicholas Kokalis. Tujuan pembuatan video kali ini agar teman-teman lebih yakin tentang project Pi Network dan lebih memahami tentang konsensus yang digunakan oleh Pi Network. Kenapa klik petir kok bisa mendapatkan koin dan kenapa nilainya bisa tinggi. Perkembangan zaman harus kita ikuti terus sahabatku, karena teknologi semakin berkembang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi mata uang digital, maka kita akan tertinggal. Ya, supaya kawan-kawan sahabat semuanya ini tidak gagal paham dan selalu tidak dibilang halo. Oke sahabatku, kita tinggalkan dulu saja yang sudut, gak usah lagi kita urusin mereka. Yang utama kalian adalah pioneer atau penambang petir akan memiliki kesempatan menjadi seorang yang jutawan di masa mendatang. Saya akan coba memberikan ulasan yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Sebelumnya teman-teman harus ketahui dulu apa itu algoritma konsensus. Algoritma sendiri adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu di dalam komputer. Lalu konsensus sendiri adalah sebuah prosedur di mana rekan-rekan dalam jaringan blockchain mencapai kesepakatan mengenai kondisi data saat ini di dalam jaringan komputer tersebut. Aturan dasar konsensus dalam blockchain meliputi satu tujuan mencapai kesepakatan, kemudian kolaborasi, kerjasama, data hak yang sama untuk setiap rekan tersebut. Partisipasi wajib dari setiap node dalam proses pencatatan transaksi. Sedangkan konsensus sendiri banyak macamnya sahabatku, yaitu diantaranya ada Proof of Work atau POW, ada juga Proof of Stake atau POS, ada juga bukti otoritas atau POA, dan bahkan juga ada juga yang namanya POX atau Proof of Something. Kita ambil salah satu contoh konsensus Proof of Work atau POW, atau sering disebut konsensus Nakamoto yang digunakan teknologinya oleh Bitcoin. Proof of Work merujuk pada kriptografi di mana para penambangnya bersaing satu sama lainnya untuk memecahkan teka-teki komputasi yang banyak dan rumit serta mahal dalam biaya penambangannya sahabatku. Satoshi Nakamoto sendiri mengkombinasikan algoritma konsensus toleran terhadap kesalahan Byzantium dengan Proof of Work atau POW untuk mengatur blockchain Bitcoin-nya. BFT atau Byzantine Fault Tolerance adalah sebuah kondisi di mana sistem terdistribusi dapat tetap toleran terhadap kesalahan dengan adanya aktor jahat dan ketidaksempurnaan jaringan. Pemahaman FBA. Untuk memahami FBA Perjanjian Federasi Bizantium, pertama-tama kita harus melihat toleransi kesalahan dari Bizantium tersebut. Toleransi kesalahan BFT adalah fitur yang memungkinkan sistem untuk melanjutkan agar berfungsi dengan benar jika terjadi satu atau lebih kegagalan yang terjadi di dalamnya. Beberapa komponennya yaitu kualitas, cara sistem operasi mungkin tidak berkurang sama sekali atau penurunan mungkin sebanding dengan tingkat keamanan. Kegagalan dibandingkan dalam sistem yang dirancang tanpa fitur ini. Bahkan kegagalan kecil dapat menyebabkan keruntuhan total ketika datang ke blockchain, mengacu pada kemampuan jaringan untuk melindungi diri dari kegagalan yang berasal dari masalah jenderal Bizantium dan membuatnya lebih menantang untuk mencapai konsensus. Sebagai contoh, satu hal kegagalan seperti itu bisa menjadi kemacetan jaringan atau mungkin serangan berbahaya atau pemrosesan permintaan yang salah.
Sistem toleransi Bizantium dapat terus beroperasi. Bahkan jika beberapa catatan gagal untuk berkomunikasi atau terlibat dalam perilaku jahat, ada beberapa cara untuk membangun blockchain toleran Bizantium. Dan mereka terkait untuk berbagai jenis algoritma konsensus yang memiliki mekanisme di mana blockchain mencapai konsensus. Sebagai contoh, kita lihat solusi dari Bitcoin untuk toleransi kesalahan Bizantium, termasuk penyiaran atomik dan kriptografi kunci publik. Banyak blockchain yang telah menerapkan semacam BFT. Byzantine Federate Tolerance adalah contoh yang baik. Pada kasus ini perjanjian itu dilanggar ketika jumlah catatan minimum tertentu dikenal sebagai quorum. Setuju dengan solusinya terhadap suatu masalah yang sementara konsensus seperti itu cepat dan efisien. Sistem desentralisasi untuk mencapai karakteristik ini biasanya itu diatur keanggotaannya oleh perjanjian Bizantium dengan sistem ditetapkan oleh otoritas terpusat. Disinilah perjanjian Bizantium muncul dan merupakan alternatif desentralisasi untuk BFT. Jadi mari kita selami lebih dalam apa yang diperlukan FBA. Apa itu FBA? Dan bagaimana cara kerjanya? Dalam sistem BFT harus ada daftar nilai yang direkomendasikan yang ditetapkan oleh otoritas pusat. Biasanya sih perusahaan di belakang protokol. Bahkan jika ada yang bisa menjalankan validator, hanya pilihan otoritas pusat yang dapat berpartisipasi dalam konsensus. Sistem seperti itu memiliki fitur yang terpusat atau keanggotaannya sangat tertutup. Di FBA tidak ada daftar seperti itu, sahabatku. Jadi dipilih oleh otoritas pusat sebagai gantinya adalah node. Misalnya validator memilih validator lain yang mereka percaya, dan daftar node terpercaya mereka sebut sebagai irisan quorum. Dalam sistem seperti ini, beberapa irisan quorum akan tumpang tindih, sahabatku, dan dengan demikian membentuk quorum yang merupakan jumlah node yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam sistem. Kesepakatan keseluruhan saat tumpang tindih irisan quorum dicapai. Berkomunikasi bertransaksi tanpa otoritas pusat di dalamnya. Pada daftar validator yang direkomendasikan, FBA menciptakan jaringan keanggotaan terbuka. Ini berarti siapapun dapat menjalankan validator dan berpartisipasi dalam konstruksi jaringan. Sesama validator lain yang berpartisipasi menambahkan mereka ke bagian quorum, memungkinkan untuk desentralisasi karena semakin banyak node dapat ditambahkan ke jaringan, mempromosikan jaringan organik, menumbuhkan ripple blockchain, memelopori mekanisme konsensus FBA. Bahkan blockchain sealer menyempurnakannya, sahabatku, dan berhasil mengimplementasikan penyimpanan pertama dan mengamankan FBA. Lanjut pro dan kontra FBA. Beberapa keunggulan dari FBA, sahabatku, termasuk berikut ini. Ya, FBA memastikan keanggotaannya terbuka karena tidak ada otoritas pusat. Bahkan node individu memilih validator yang mereka percayai, sahabatku, dan mereka dapat memiliki beberapa irisan quorum. Siapapun dapat bergabung dan pergi kapan saja. Jadi hambatannya sangat rendah, sahabatku, dan kokoh dalam menghadapi kegagalan. Bahkan jika catatannya turun, sisa sistem akan tetap beroperasi dan akan tetap utuh. Latensinya rendah karena transaksi dapat ditutup hanya dalam beberapa detik, yang mengarah pada stabilitas jaringan. Namun tentunya ini ada kerugiannya, sahabatku. Ya, kerugian dari ini adalah kepercayaan antara pesertanya itu dibutuhkan. Kemudian beberapa ahli menganggap bahwa irisan quorum sebenarnya bisa mengarah pada sentralisasi, yang sebaliknya dari apa sistem FBA mencoba untuk mencapai kesimpulan. Untuk menyimpulkan federasi perjanjian Bizantium, sahabatku, adalah alternatif desentralisasi ke tradisional perjanjian Bizantium. Buku besar FBA bisa akurat serta up to date. Bahkan jika tidak semua node setuju, quorum dari pilihan masing-masing node adalah salah satu yang meyakinkan seluruh sistem perjanjian tersebut. Mengingat bahwa tidak ada otoritas pusat, siapapun bebas untuk bergabung dengan jaringan. Contoh cryptocurrency saat ini yang terkenal adalah yang menggunakan FBA, yaitu Ripple dan Stellar. Detik ini saya membuat video harga XRP masih Rp7.259. Dan di sini harga XLM yaitu 1.375, sahabatku. Kemudian harga Ethereum 28.396.640. Ethereum sama, sahabatku, tidak masuk di daftar sekuritas SEC, tetapi fundamentalnya sangat kuat dan kepercayaan investor tetap masih tinggi karena dia juga tidak melalui proses ICO. Oke, sahabatku, kita tengok dulu di CoinMarketCap. Masih ada di sini Pi Trading AOU atau spekulasi investor terhadap Pi Coin. Oke, di sini harganya Rp358.119 per koin Pi-nya dan mengalami kenaikan sebesar 3,52% detik ini juga. XRP dan XLM sedang mengalami penurunan, tetapi Pi Coin mengalami kenaikan, sahabatku. Pi Coin IOU adalah acuan patokan investor terhadap Pi Network di masa mendatang. Bahkan sampai saat ini para pakar kripto serta para investor di dunia sedang memperbincangkan Pi Network. Berapa nilai kira-kira yang cocok untuk koin tersebut? Seandainya konsensus global yang terjadi adalah 314.159 US dollar, itu bisa saja terjadi, sahabatku.
berdasarkan kesepakatan dari para pionir di seluruh dunia dan para vendor-vendor yang telah mengikuti Project Hackathon di PiCoin. Dr. Nicholas Kokalis mencari momen yang tepat untuk membuka jaringan Pi Network biar bisa dipakai orang di seluruh dunia, tetapi itu perlu benar-benar matang. Di saat jaringan dibuka, harga nilai PiCoin yang disepakati pionir di seluruh dunia tidak langsung turun drastis, dan itu perlunya ekosistem dan ekologi yang dibangun oleh Dr. Nicholas Kokalis. Semakin banyak pionir yang bergabung dalam jaringan Pi Network, dan semakin sulit juga Anda akan menambang PiCoin ini, sehingga jaringan nanti siap dibuka dan para penambang yang sabar menunggu keberhasilan tentunya akan menikmati hasilnya. Berapapun nilai dari sebuah koin Pi Network di saat ataupun mainnet nanti, sahabatku, kita syukuri saja. Yang utama tetap bekerja seperti biasa, tetap berdoa sahabatku, mintalah panjang umur, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki sahabat-sahabat semua, dijauhkan dari malapetaka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku. Top Markotop.